Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 9. Pada hari ini, kelas 9 mempelajari mengenai database 2. Yang dipelajari dalam database 2 yaitu pengisian data melalui form, lalu penggunaan function subtotals, dan saya tambahkan dengan function product. Untuk menghemat waktu, maka kita akan melihat soal latihan praktek. Instruksi yang pertama, bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama lat bab 5 berdasarkan ketentuan. Maka di sini untuk Excel, nama sheet 1 diganti menjadi klik kanan rename di sheet 1. Lalu tekan backspace untuk menghapus tulisan sheet 1. Setelah itu ketikkan lat bab 5. Dan yang kemudian untuk judul tabel, fontnya Arial, font size 12, fill Arial 11, record Arial 10. Untuk judul tabelnya dimulai dari A1 sampai F3. Maka di sini saya akan memblok dari A1 sampai F3. Lalu fontnya saya ubah menjadi Arial. Font size-nya 12. Lalu judul tabel tercetak tebal, aktifkan bold. Nah, sekarang saya akan blok dari A1 sampai F1. Ini akan saya gabungkan. Merge and center, wrap text, dan middle align. Lalu saya akan mengcopy semua format yang ada di A1 sampai F1. Saya akan gunakan format painter. Ini saya klik. Kemudian saya blok dari A2 sampai F3. Setelah seperti ini, saya tidak mengklik apapun lagi. Maka semua format yang ada di A1 sampai F1 sudah tercopy ke A2 sampai F3. Sekarang saya ketikkan dulu untuk judul tabelnya. Untuk judul tabel sudah selesai diketikkan. Sekarang untuk fill. Fill dimulai dari A5 sampai F5. Fontnya Arial. Font size 11. Posisi fill terletak di tengah tiap sel. Saya aktifkan center, lalu tercetak tebal, bold. Dan di tiap sel ada warnanya. Dari fill color, lalu memakai warna kuning. Nah, sekarang saya ketikkan dulu untuk fill-nya. Sekarang saya akan memperlebar untuk kolom merek disket, lalu jumlah kotak dan harga per kotak serta total harga. Nah, yang selanjutnya kita akan mengisikan data melalui form. Untuk mengisikan data melalui form, maka kita perlu memblok header atau field. Ini harus diblok, cuma tidak semua field atau header kita blok.
Field atau header sebenarnya terbagi atas dua, yaitu header atau field yang digunakan untuk menginput data, dan header atau field yang digunakan untuk menghitung data. Menginput data maksudnya mengetikkan data. Sedangkan untuk maksud dari menghitung data berarti kita akan menggunakan formula. Jadi di sini kita harus menganalisa dulu field yang mana untuk menginput data dan field yang mana untuk menghitung data. Untuk tanggal digunakan untuk menginput data, pembeli digunakan untuk menginput nama pembeli, merek disket digunakan untuk menginput merek disket, jumlah kotak digunakan untuk menginput berapa banyak kotak yang terjual, harga per kotak digunakan untuk menginput harga tiap kotak. Maka di sini yang akan diblok adalah A5 sampai E5. Ini diblok dulu. Nah, setelah diblok, maka kita akan memunculkan formnya. Untuk form tidak terdapat di dalam menu data. Tidak ada di sini. Tapi kita akan munculkan di Quick Access Toolbar. Ini Quick Access Toolbar. Yang ini ada More Comments. Tinggal diklik. Nah, ini saya removekan dulu. Nah, sebenarnya tampilan dari Quick Access Toolbar sebenarnya tanpa adanya tombol form di sini. Nah, jadi untuk memunculkan formnya, maka choose comment from yang ada di sini kita buka, pilih all comments. Nah, setelah memilih all comments, maka semua perintah sudah dimunculkan. Maka kita scroll ke urutan F, mencari form. Ini dia formnya. Lalu kita klik tombol add, maka muncullah form di Quick Access Toolbar di sini. Setelah itu klik OK. Kemudian kita klik tombol form yang ada di Quick Access Toolbar. Ini kita klik dulu. Ini muncul keterangan. Klik tombol OK. Nah, sekarang formnya sudah muncul dengan nama Latbab 5. Ini disesuaikan dengan nama sheet-nya. Nah, untuk tanggal di dalam latihan praktek, yang pertama adalah tanggalnya 3 tanda kurang Jun tanda kurang 02. Jadi format tanggal diketikkan seperti yang ada di latihan praktek, 3 tanda kurang Jun tanda kurang 02. Lalu untuk pindah ke pembeli, kita bisa mengklik di kotak pembeli atau menggunakan tombol tab untuk memindahkan kursor ke pembeli. Pembeli abadi. Lalu untuk merek disket, Maxell. Kemudian jumlah kotak 30. Kemudian harga per kotak 25.000. Nah, setelah selesai diketikkan, maka kita mengklik tombol new. Ini diklik. Nah, setelah mengklik tombol new, maka data yang tadi kita ketikkan di form, datanya sudah dipindahkan ke sheet. Demikianlah seterusnya, saya akan selesaikan dulu pengetikan sampai record terakhir.
Nah, setelah selesai mengetikkan record terakhir, maka kita klik tombol new supaya datanya masuk ke dalam sheet. Nah, di sini semua data sudah masuk ke dalam sheet, maka formnya ini saya close. Tampilannya saya perkecil dulu. Nah, inilah data-data yang sudah dimasukkan ke dalam sheet. Sekarang untuk kolom pembeli saya perlebar. Saya meletakkan mouse pointer di pembatas B dan C. Lalu klik kiri tahan, geser ke sebelah kanan. Dan yang selanjutnya, untuk memunculkan kembali formnya, maka kita tidak akan memblok dari A5 sampai E5 saja. Ini tidak akan kita blok seperti ini. Tapi karena sudah ada datanya, maka kita blok sampai ke bawah. Seperti ini. Jadi kita blok dari A5 sampai E11. Kemudian klik tombol form yang ada di Quick Access Toolbar. Nah, sekarang formnya sudah terbuka kembali. Find Pref ini digunakan untuk menuju ke record selanjutnya. Ini kalau kita klik maka menuju ke record kedua. Find next, sorry. Find next untuk menuju ke record kedua. 2 of 6 berarti record kedua. Yang ini 3 of 6 record ketiga. Record keempat, record kelima, record keenam. Untuk mundur, maka kita mengklik Find Pref. Record 5, 4, 3, 2, 1. Kalau delete, ini digunakan untuk menghapus record. Begitu kita tekan delete, maka record itu akan terhapus secara permanen. Nah, sekarang kita akan memunculkan kriteria. Ini kita klik tombol kriteria. Nah, di tiap field ini kita bisa memberikan kriterianya. Sebagai contoh, saya akan memberikan kriteria pada merek disket. Dan merek disketnya saya ketikkan Maxell. Setelah itu saya klik form, klik tombol form supaya kembali ke form. Lalu saya klik find next, maka yang dari record pertama langsung menuju ke record keempat dengan merek disket Maxell. Kalau find next lagi ini tidak bisa. Kalau find pref langsung menuju ke record pertama. Nah, sekarang untuk menghapus kriteria caranya begini, klik tombol kriteria, lalu pilih clear untuk menghapus kriteria. Setelah itu kita close. Yang selanjutnya, untuk total harga di sini kita akan menggunakan function product. Yang ini. Function product digunakan untuk menampilkan hasil perkalian. Nah, mengapa digunakan function product? Karena dari data yang ada yaitu jumlah kotak dengan harga per kotak. Jadi data jumlah kotak dan harga per kotak harus dikalikan untuk menghasilkan total harga. Maka di sini untuk sintaks pada function product, sintaksnya adalah sama dengan product, buka kurung, range, tutup kurung. Maka kita kerjakan sesuai dengan sintaks. Maka di F6 sama dengan product, buka kurung, range-nya. Range itu berarti kita akan menghitung dari mana dan sampai ke mana. Tujuan kita menghitung mengalihkan dari jumlah kotak dengan harga per kotak. Berarti yang mau range-nya yaitu dari D6 sampai E6 seperti ini. Kalau udah muncul D6.2 E6 tutup kurung. Kemudian enter.
maka hasilnya 750.000 sudah muncul. Nah, sekarang mouse pointer, maka sekarang cell pointer berada di di F6. Lalu mouse pointer di sudut kanan bawah di sini. Klik kiri tahan, tarik ke bawah. Ini untuk mengcopy formula seperti ini. Nah, yang selanjutnya tampilkan subtotal penjumlahan total harga untuk tiap tanggal. Untuk menampilkan subtotal atau subtotal ya kalau dalam bahasa Inggris dibaca, caranya begini. Kita akan memblok tabel ini dari A5 sampai F11 seperti ini. Jadi dari A5 sampai F11 kita diblok dulu. Setelah diblok, di menu data di sini kita akan mencari subtotal. Posisinya ada di sini. Tinggal kita klik. Nah, ini tidak bisa sembarangan kita pilih. Sesuai dengan instruksinya. Tampilkan subtotal penjumlahan total harga untuk tiap tanggal. Diminta untuk tiap tanggal. Maka at each change in harus diatur. Ini ada pilihannya tanggal, pembeli, merek disket, jumlah kotak, harga per kotak, total harga. Karena diminta untuk tiap tanggal, maka kita pilih tanggal. Lalu use function-nya. Nah, use function ini harus kita pilih. Ada sum, count, average, max, min, product, count number, dan sebagainya. Jadi di sini kita harus mengetahui function sum itu untuk penjumlahan, function average untuk rata-rata, max untuk nilai tertinggi, min untuk nilai terendah, produk untuk hasil perkalian. Yang diminta adalah subtotal penjumlahan. Nah, diminta penjumlahan maka kita memiliki use function-nya adalah sum. Kemudian add subtotal to. Nah, subtotalnya mau ditambahkan kemana maksudnya? Sesuai dengan instruksi soal seperti ini. Tampilkan subtotal penjumlahan total harga. Jadi subtotalnya untuk total harga. Maka di sini add subtotalnya kita pilih total harga. Setelah itu klik OK. Inilah hasilnya. Saya akan perkecil dulu tampilannya. Nah, di sini muncul total 3 Juni, total 7 Juni, total 10 Juni, total 13 Juni, dan total 15 Juni. Lalu di paling bawah ini ada grand total. Grand total itu maksudnya jumlah dari total 3 Juni yang ini, ditambah total 7 Juni, ditambah total 10 Juni, ditambah total 13 Juni, ditambah total 15 Juni. Itulah grand totalnya. Jadi untuk total 3 Juni, 2 angka ini akan dijumlahkan, hasilnya di sini. Demikianlah yang lain. Nah, sekarang untuk record, tadi diminta untuk recordnya fontnya ini Arial font size 10. Nah, sekarang kita atur. Kita blok dari A6 sampai F17. Lalu buka menu home. Fontnya ganti menjadi Arial. Kemudian font size-nya 10. Maka sekarang sudah berubah. Kemudian kita akan memunculkan garis-garis tabelnya. Kita blok dari A5 sampai F17. Lalu buka tombol border. More border. Garis yang mau dipakai adalah garis tipis, tidak putus-putus, dan berwarna merah.
Jadi garisnya stylenya adalah yang paling bawah dari none, yang ini. Colornya merah, ini dia merah. Kemudian aktifkan outline untuk garis luar dan inside untuk garis dalam. Setelah itu klik OK. Maka garis tabelnya sudah muncul. Demikianlah untuk pembelajaran database yang kedua pada hari ini. Silakan dipelajari, diulang-ulang kembali. Dan ada tugas praktik yang harus diselesaikan. Sampai jumpa untuk pembelajaran online berikutnya.